Di orang yang lu temuin tuh banyak cerita atau kisah-kisah yang mereka bagiin tuh berbeda-beda gitu. Beda banget kayak Abah Oyun yang tinggal di sini di kuburan sendiri ya kan, terus dengan ceritaan pengalaman beliau di sini pas malam gimana, terus kayak kisah Pak Asep yang mantan mahasiswa tinggal di hutan gitu kan, terus kayak ibu Juju sama Bapak Ganda yang suami istri yang kehilangan anaknya. Gila itu, sumpah jauh banget dari perbatasan Garut, 2 jam gue jalan kaki, 2 jam jalan kaki buat ke rumah itu. Wah, gila banget. Itu yang tinggal siapa di sini? Di situ ada suami istri yang tinggal, dan bahkan itu dulunya tuh orang kaya yang bosan kaya. Orang kaya yang udah bosan kaya. Jadi dia lokasi yang paling seru itu tetap sih kalau menurut gue sih lokasi sampai sekarang ya. Jujur. Jujur. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Damian Ripali. Jadi di video kesempatan sore kali ini, sekarang saya sedang berada di area pemakaman. Dan sebagian penonton channel saya mungkin tidak asing dengan area pemakaman ini. Ya betul, ini adalah area pemakaman di mana tempat Abah Oyo tinggal. Dan sebelum saya membuat video ini, saya juga sudah meminta izin ke beliau untuk membuat video ya di sini. Nanti saya akan ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu konten kreator yang ada di Majalengka yang sudah memiliki 1 juta subscriber, teman-teman. Dia ini salah satu konten kreator yang sudah cukup lama ya berkecimpung di dunia YouTube. Dan nanti saya akan ngobrol langsung dengan Ma Bro atau my brother Ajis Nur Rahman. Oke Ma Bro, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini kita di kuburan di dekat rumah Abah Oyo nih. Dekat rumah Abah Oyo ini ya. Dan sebelumnya kalau misalkan takutnya ada yang salah paham, karena di sini kami udah izin sebelumnya ya sama Abah Oyo. Sudah izin sama Abah Oyo, takutnya ada yang salah paham gitu ya. Kebetulan ini gue lagi di Majalengka ini bro nih. Gimana cuy? Kan habis puasa kemarin dan lebaran kita gak ketemu nih. Oh iya benar. Setelah hampir setengah tahun ya gak ketemu ya. Nah kita akhirnya punya waktu luang dan bertemu di sini untuk ngobrol-ngobrol santai. Iyalah, mumpung silaturahmi, memperpanjang silaturahmi dan rezeki. Alhamdulillah. Cuman dalam rangka kita silaturahmi ini kita mau ngebahas tentang apa? Nah sebelumnya gue pengen ngebahas tentang perjalanan YouTube lu nih, apalagi kan sekarang gue sempet kepo nih ngapain YouTube lu, tahu-tahu udah 1 juta bro. Ya, kabar kalau induk itu dari 1 juta lebih kali ya? Itu anugerah dari Sang Maha Pencipta, tapi tetap sih jangan pernah merasa puas, harus tetap konsisten, terus harus tetap memberikan karya-karya atau ya video-video menarik lah. Jangan mentang-mentang nanti kita udah besar, udah tinggi, tiba-tiba kayak malas-malasan itu atau ngasal-ngasal gitu. Jadi tetap konsisten sih gitu. Harus tetap konsisten ya. Iya, bener. Apalagi kan sekarang udah banyak nih subscribernya. Dari yang awalnya mungkin 1 sampai 2 orang dulu ya pas awal-awal ya. Sekarang tiba-tiba sudah 1 juta subscriber tuh perasaannya gimana bro? Wah, alhamdulillah tuh nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang jelas. Nggak nyangka dia bisa sampai ke titik ini berkat teman-teman semua yang selalu support, terus bahkan doain sampai detik ini gitu kan, sampai kayak wah udah susah dijelasin. Ini seneng ya yang pertama. Wah alhamdulillah senang banget itu ya. Alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah banget. Makasih banget buat teman-teman yang selalu support sampai saat ini gitu. Berarti dari awal sampai sekarang udah 1 juta subscriber tuh berarti udah berapa tahun tuh kira-kira? 2020 berarti kurang lebih hampir ya 4 tahun lebih, jalan 5 lah. Jalan 5 ya, jalan 5 tahun. Kayaknya pas Covid tuh nggak salah ya? Iya pas COVID itu. Dan sekarang lebih fokus ke konten-konten sosial ya? Sekarang lebih fokus ke konten sosial, horor sih, jadi kayak tapi ya di dunia horor mah kita nggak bisa ninggalin karena mungkin basicnya di dunia horor, terusnya tuh udah nyaman sama kayak rasa deg-degan gitu kan ya, kita gimana cara ngatasin rasa takut kita gitu. Dan ini gimana kalau misalkan langsung ditinggalin langsung channel horor itu kayaknya agak sulit juga karena kan memang basicnya di horor. Nah gimana sih caranya kita untuk tetap stay juga di horor tapi kita dapat sosialnya juga gitu. Dan yang penting sih kayak
ilmunya sih, kayak pelajaran yang kita dapat dari orang-orang yang seperti ini, Abah Oyo ya, yang beliau di sini udah hampir 18 tahunan apa 16 apa 17 tahun gitu ya. Sekitar segitu lah. Beliau tuh hebat banget, bersyukur gitu kan ya, masih menjalani rutinitasnya di sini, sampai bilang katanya sampai mau dimakamin di sini gitu. Luar biasa banget. Jadi nggak, intinya sih yang diambil dari Abah ini, jangan pernah takut sama kuburan gitu, karena semua manusia bakal meninggal dunia gitu. Karena dari beliau juga kita banyak ambil pelajaran ya. Iya, banyak banget. Iya, Beliau kasih ilmu tentang ya perjalanan hidup beliau selama tinggal di sini. benar. Berarti kalau sekarang kontennya lebih ke horor, sosial horor gitu ya? Sosial horor, sosial dapat, horornya pun dapat. Ini gue lihat juga sekarang udah melanglang buana kemana-mana ini ya soal bikin konten. Iya sih, kalau misalkan ini ya apa namanya, emang harus gitu ya. Soalnya kalau misalkan stuck kita di sini terus, kita nggak tahu dunia luar gitu. Memang sih kata orang, carilah yang terdekat dulu. Cuman kan yang terdekat masalahnya udah kita, banyak gitu ya. udah kita hampir ini. Kita juga harus tahu kayak daerah Cianjur, kayak daerah Bandung, Tasik gitu kan, Sukabumi gitu kan. Kita pengen dapat juga cerita dari mereka gitu. Atau nanti kita ketemu sama orang-orang yang benar-benar punya ceritaan yang wah ini nggak pernah gue dengar selama seumur hidup gue gitu kan. Ceritanya yang misalkan gitu kan, pelajarannya juga. Lagi kan itu kan lu ketemu orang-orang yang belum pernah sama sekali lu temuin yang pertama Iya, kan. Terus benar. dari orang yang lu temuin tuh banyak cerita atau kisah-kisah yang mereka bagiin tuh berbeda-beda gitu. Beda kan, beda banget kayak Abah Oyun yang tinggal di sini di kuburan sendiri ya kan, terus dengan ceritaan pengalaman beliau di sini pas malam gimana, terus kayak kisah Pak Asep yang mantan mahasiswa tinggal di hutan gitu kan, terus kayak Ibu Juju sama Bapak Ganda yang suami istri yang kehilangan anaknya, tinggal di kalau kata kita mah di tanah yang keramat lah. Iya benar. Ya gitu. Banyak sih ceritanya, bener kata ini loh. Jadi manusia tuh memang porsinya masing-masing, nggak bisa kita nyamain. Misalkan kehidupan lu, gue atau dengan yang ini nggak bisa sama, karena setiap orang tuh pasti beda-beda jalurnya, kisahnya, porsinya gitu kan ya. Itu sebenarnya yang menarik dari orang-orang terpencil tuh. Karena kan lu udah pergi ke berbeda-beda tempat, apalagi kemarin gue ngeliat lu habis dari Bandung ya. Di Bandung, di Tasik. Itu kisah dari orang-orang itu kan berbeda. Terus selama lu ketemu orang-orang di daerah-daerah terpencil, kan banyak terpencil ya? Iya, terpencil. Itu kan ada yang di hutan, di bukit-bukit, iya. Ada bahkan ini kayak Baoya nih di area pemakaman. Karena kan di wilayah Jawa Barat ini kan banyak sekali ya orang-orang yang terpencil itu. Itu bisa ini nggak ceritain tentang satu orang yang tinggal benar-benar terpencil gitu, lu di mana itu menurut lu? Yang benar-benar mencil banget ya, yang benar-benar susah nyarinya itu ada di daerah Kemahin, itu daerah Bandung ya. Daerah Bandung. Daerah Bandung tuh benar-benar itu kayak buat jalan aja kita harus nempuh sekitar 6 sampai 8 kilo. Ya, kurang lebih setengah jam lebihan lah kalau misalkan jalannya normal. Kalau jalannya pelan-pelan santai mungkin bisa 1 jam lebihan gitu. Begitu ya? Iya, 3 sampai 6. Bahkan yang terjauh waktu itu di gila itu sumpah jauh banget dari perbatasan Garut tuh 2 jam gue jalan kaki. 2 jam jalan kaki buat ke rumah itu. Wah, itu gila banget sih. Itu yang tinggal siapa di situ? Di situ ada suami istri yang tinggal, dan bahkan itu dulunya tuh orang kaya yang bosan kaya. Orang kaya yang udah bosan kaya. Jadi dia memilih untuk ya udah nih, gue meninggalin kemewahan gue pengen tinggal di sini, pengen nyaman, fokus ibadah, kayak nikmatin masa tuanya. Gitu. Berarti bisa dibilang orang kayak gabut itu ya? Orang kayak gabut yang mungkin kayak udah lelah dengan duniawi sih, kayaknya kayak gitu. Itu bener-bener tinggal di hutan dan udah ninggalin semuanya itu? Ninggalin semuanya. Dia tinggal sama istrinya berdua dengan nggak pakai listrik. Terusnya kayak ya udah jalin aja gimana besok gitu kan. Lokasi yang paling serem ada gak menurut lu? Lokasi yang paling serem itu tetap sih kalau menurut gue sih lokasi sampai sekarang ya, Bu Juju. Bu Juju ya, itu di daerah ini ya, perbatasan situ ya? Ciamis. Jadi Bu Juju itu kan kayak rumah biasa gitu ya, maksudnya indah, sejuk, cuman dibalik itu ceritanya, dan sampai detik ini
Gue kayak misalkan kalau sendiri nginep di situ kayaknya masih mikir-mikir kan. Ya karena lu juga sempet cerita gitu ya. Karena kan gue juga pernah ngonten nih, diajak sama lu kan sekali ke sana. Itu aksesnya juga parah, apalagi sampai dekatnya rumah beliau tuh ke batu-batu semua. Bener-bener jauh dari tetangga. Dan beliau juga sempat cerita tentang sejarah bisa tinggal di situ. Iya, dulunya kayak Itu gimana. buat yang kepo ya bisa nonton videonya, ada lah. Itu juga udah pernah ngupload. Dan itu emang, dan apa yang pernah lu ceritain kisah serem di sana tuh banyak banget itu ya. Banyak banget sampai ke episode kalau nggak salah episode 17 atau 19 ya, gue lupa lagi, pokoknya nggak habis-habis. Setiap kesana tuh ada aja ceritaan yang Ibu Juju kayak, oh iya baru inget gitu kan, omongan. Bahkan yang kemarin yang terserem tuh dia kayak mengalami pendarahan hebat, nggak berhenti dia bilang itu, wah serem sih. Pendarahan hebat maksudnya sakit atau bagaimana? Jadi gini loh, jadi suatu ketika tuh dia kayak ngerasain nggak enak gitu kan di bagian perutnya. Tiba-tiba tuh kayak pertama sih apa sih, darah itu dikit-dikit, lama-lama kayak air keran dibuka nggak berhenti sampai keluarin terus gitu. sampai pucet. Ibu bilang kayak sampai nggak tahu harus gimana, udah pasrah kan, soalnya ini darah udah 2 hari, hampir 2 hari gitu menuju ke 3 hari tuh kayak ngalir terus sampai ditutupin pakai ini, pakai lap, diperos kayak embelin kan, karena kan diwadahin tuh. Dapat berapa ini nggak tahu dapat berapa banyaknya, cuman yang jelas tuh airnya darahnya nggak mau berhenti. Oh, air itu apa, aliran darahnya tuh. Iya. Gak mau berhenti itu. Nggak mau berhenti, tapi bukan dari tangan, dari perut ya, tapi dari bagian. Oh iya ya. Berarti itu pas lu terakhir ngonten ke situ apa gimana tuh, tahu cerita itu? Kemarin ke sana pas sebelum puasa, kemarinnya lagi, jadi dua kali sebelum terakhir ke sana. Oh, berarti kalau ke Bu Juju tuh udah ada 20 kali lu. Oh, udah 20 kali lah. Lebih ya? Lebih. Ya mungkin ya penonton channel abang gue udah tahu lah, dia sering ngupload tentang Bu Juju tuh berapa kali ya. Wah, gila, Pak. Bahkan ada part-partnya, bahkan yang Panjang banget. Wah, ceritanya juga emang Nah, serem. sekarang kan lu pernah ke sana kan? Jadi misalkan kalau lu ada kesempatan nginep di situ sendiri, berani gak gue tanya? Gue masih pasti mikir 2 kali lah. Pertama pasti gue gak berani karena memang walaupun apa sih suasananya adem, asri, cuman kayak ada yang janggal gitu loh. Iya, kayak ada yang perasaan yang bikin gak Ya, ini. Ya. Gitu sih. Apalagi di area belakangnya tuh, menurut gue yang serem. Apalagi banyak kabut. Belakang rumah. Iya, banyak kabut. Serem Itu bener-bener terpencil banget sih. Kalau misalkan lihat dari Google Map juga itu adanya di hutan gitu, di hutan. Ya, jadi udah banyak lah perjalanan lu di YouTube ya, apalagi sekarang udah mau 5 tahun ya. Udah mau 5 tahun, 2025 sekarang udah mau 5 tahun nih. Dari yang awalnya lu belusukan masuk ke rumah kosong, Rumah kosong, akhirnya kayak aduh, gua harus butuh seni lagi nih gitu kan, untuk mempersiapkan bekal hidup nih gitu. ya karena kan kalau kita sebagai konten kreator kan harus ini memutar otak nih supaya si penonton ini nggak boring, nggak monoton, nggak monoton, nggak bosen gitu, hal baru. apalagi kan sekarang persaingan di dunia per-YouTubean tuh sengit ya. Sengit. Ya banyak lah bermunculan konten-konten kreator yang baru. Iya, yang lebih kreatif mungkin, yang lebih hebat, makanya kita harus lebih kreatif lagi. Iya, sekarang kan yang utama tuh harus lebih kreatif gitu ya, karena kan sekarang udah banyak sekali konten-konten horor, konten sosial horor juga kan sekarang udah banyak gitu ya. Jadi mungkin lu bisa sharing tentang ini ya buat pemula nih, contoh kayak gue kan masih inilah kontennya jarang-jarang, supaya jadi motivasi ke depannya supaya gue bisa lebih ini gitu loh ke YouTube-nya. Pertama sih konsisten sih tetap. Ini kita bicara tentang YouTube kan ya, karena pertanyaan tentang YouTube, jadi gue jawab kayak bukannya gue so tau ya, karena gue pengen berbagi aja gitu kan. Yang pertama tuh konsisten sih, tetap konsisten di mana-mana, mau kerjaan apapun kalau konsisten lu bakal jalan. Bener kan? Konsisten, kemauan, kerja keras, terus ide-ide yang menarik, pelajari semua algoritma seperti apa kan gitu. Nah setelah itu nanti lo bakal nemu gitu kan titik kayak
lu kapan waktunya harus ngupload gitu, Hmm. kapan lu kayak jam berapa lo tayang video lu gitu kan, terus seperti apa nanti temanya, nanti kan ketemu kalau udah konsisten gitu. Itu juga harus dipikirin ya. Iya, harus Apalagi kan algoritma YouTube kan tahu sendiri. Itu bener-bener sih, makin kesini bener kata lo tadi, kalau misalkan pesaing itu semakin banyak, dan gimana caranya tetap harus konsisten dan tetap harus bikin yang lebih menarik. Nah, itu dia. Itu juga jadi PR karena kan kita harus berpikir nih caranya gimana, kita harus punya konsep baru. Harus baru lagi. Apalagi kan lu subscriber kan udah 1 juta ini. Ya alhamdulillah Udah jadi YouTuber kondang ini. kondangan. Youtuber Mungkin kondang. lu ini ya, YouTuber pertama yang 1 juta subscriber di Majalengka ya? Kalau genre begini mungkin ya explore kali ya, kalau explore sosial ya mungkin kayaknya, cuman kan gua nggak tahu nih ya kalau kita buka YouTube yang lain nggak tahu, cuman kalau kayak hiburan mungkin kayak mancing, kayak mukbang, kayak misteri yang lain atau komedi itu udah banyak sih. Banyak, iya. Karena kan yang di Majalengka yang konten sosial horor kan, yang kalau gua lihat kan lu kan yang paling ini ya. Mudah-mudahan sih harus bisa terus tuh. Ya, harus konsisten ya maksudnya. Karena kan udah hampir 5 tahun kan pasti ada rasa jenuh, mungkin ada rasa jenuh gak sih? Kalau jenuh sih manusiawi sih ya. Cuman terlebih kayak wah anjir, kita harus cicilan. Bener-bener. Ya enggak sih, harus ini banyak orang yang harus kita bahagiakan kayak gitu sih. Karena kan kalau misalkan kita ngeluh, ya manusiawi. Cuman kan kalau misalkan kita gimana ya, nggak bisa ngendaliin diri, otomatis kan sayang di YouTube-nya kan. Iya, Apalagi kan udah 1 juta, misalkan nanti udah dijalanin kan pasti sayang banget itu. haruslah, karena itu kan sekarang tuh kayak YouTube tuh udah kayak udah pekerjaan juga, hobi juga, terus kayak keseharian juga. Ya udah, mungkin sekarang rezekinya juga dari situ sumbernya sekarang untuk saat ini gitu kan. Cuma next ke depannya mungkin akan mencoba hal baru lainnya. Tetap YouTube tetap jalan, cuman gue harus mencoba untuk hal yang lainnya gitu. Karena nggak mungkin kita udah tua tetap kayak Ya, assalamualaikum kita ngevlog, itu nggak mungkin. Terus kita pas lagi astagfirullahaladzim begini encok. Kan nggak mungkin. Jadi kita kalau udah beranjak nanti mungkin udah makin ini berumur lagi, ya harus udah sinilah harus jadi pengusaha gitu kan, punya Punya sampingan ya, gitu ya. punya sampingan, terus usaha yang bercabang gitulah. Iya. Kita di dunia ini kan, media sosial kayak gini kan pasti kan ada naik turunnya. Kan kita Benar. nggak tahu ya, amit-amit Iya, ada ada naik turunnya. Kita kan harus siap dan harus gitu. pas ada planning gitu loh. Planning ke depannya dari sekarang udah lagi gue pikirin sih, planning ke depannya seperti apa. Karena basic pertama gue tuh kan bikin masak gitu kan. Terus bikin roti, donat, kayak inilah bakery gitu kan. Itu harus tetap dipertahanin. Karena itu kan buat bisa jadi ide ke depan. Iya, ke depan. Siapa tahu kita nge-vlog sambil ketemu setan sambil bikin donat kan. Belum ada kan? Iya lah. Donatnya tawarin ke setan. Iya, bagi-bagi ke pocong-pocong gitu. Ada donat gitu kan. Iya, benar-benar. Iya lah, kamu ada konsep kayak gitu. Ini kan dari tadi kita ngobrol nih, udah ada 15 menit lebih kemungkinannya. 7 kurma. Bukan 8 kurma. Bukan. Ini adalah minuman khasiat untuk para ini ya, udah menjelang lansia ini. ini Diminum dulu bro, diminum. bentar lagi maghrib dong. Ini mau jam 5:30 ini ya? Terus pakai tangan kanan dong. Bismillahirrahmanirrahim. Benar kayak di TikTok. Bismillah. Mantap. Cucu steril. Ya tadi ngobrol kan tenggorokan lama-lama kering juga nih. Kalau misalkan kebanyakan ngobrol, apalagi kan kita juga kalau ngonten kan seret kan. Iya, harus banyak minum. Apalagi kan kalau konten-konten sosial gitu kan medannya kan terjal, naik turun. Tapi dia nggak di Medan, cuy, Majalengka. Medan sono Sumatera. Nah ini kan berhubung ini ya teman-teman udah mau menjelang maghrib, ini udah sekitaran jam 5:30. Nanti kita akan lanjut lagi di rumah karena takutnya keburu gelap.
Tahunya di sini nanti ada penampakan gitu ya. Kagak lah. Iya kaget takutnya. Atau ada bertiga di sini nih gitu kan. Ya teman-teman kita lanjut di sana. Kenapa kan gue?